kualitas sepak bola Indonesia dikenal masih di bawah rata-rata dari dulu. Perlu diketahui di level dunia, Indonesia masih jauh untuk mendominasi sepak bola seluruh Asia. Jika dibandingkan dengan China, Korea, bahkan Jepang yang sudah beberapa tahun lolos Piala Dunia, Indonesia jauh tertinggal. Namun, setelah ditangani Shin Tae-yong, pelatih asal Korea tersebut, skuad timnas Indonesia memiliki harapan baru untuk mendominasi sepak bola Asia. Shin Tae-yong perlahan membangun generasi sepak bola di Indonesia. Kini, sepak bola tanah air mulai menjadi sorotan media-media di luar Eropa. Salah satunya media dari Jerman, www.dw.com, menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Indonesia, dengan populasi lebih dari 200 juta orang, kualitas sepak bola Indonesia dikenal masih di bawah rata-rata dari dulu. Perlu diketahui di level dunia, Indonesia masih jauh untuk mendominasi sepak bola seluruh Asia. Relatif diunggulkan dalam olahraga sepak bola. Jika dibandingkan dengan India dan China, notabene seringkali menjadi negara yang paling disorot. Namun sebenarnya label itu lebih baik diterapkan di Indonesia, negara dengan populasi lebih kecil ketimbang India dan China, tapi memiliki masyarakat yang sangat fanatik terhadap sepak bola. Indonesia tidak pernah maju melampaui babak penyisihan grup di Piala Asia, ujar Shin Tae-yong kepada media. Jika kita berhasil kali ini, itu akan menjadi arti besar bagi negara, sambungnya. Mantan pemain Queensland Roar itu adalah salah satu pelatih paling terkenal di Asia. Dia pernah memimpin klub raksasa Korea Selatan Seongnam FC, meraih gelar Liga Champions Asia 2010, sekaligus dikenal dunia sebagai pelatih yang sukses membawa Korea Selatan meraih kemenangan atas Jerman di Piala Dunia 2018. Tantangan Tae-yong sukses dalam melatih skuad Garuda Muda adalah apabila lolos kualifikasi untuk Piala Asia 2023. Debut manis di laga pertama fase grup A melawan Kuwait, timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Jaber Al Ahmad International Stadium markas Kuwait, Rabu kemarin. Di masa lalu, masalah di luar lapangan membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Nurdin Halid adalah poster boy di Asia untuk semua yang salah dengan tata kelola sepak bola di Indonesia. Politisi itu adalah Presiden Federasi Sepak Bola negara itu, yang dikenal secara lokal sebagai PSSI dari 2003 hingga 2011. Tetapi dia dipenjara pada 2004 setelah dituduh terlibat dalam skandal distribusi minyak goreng. Meski berada di balik jeruji besi, Nurdin tetap menjalankan organisasi sepak bola di tanah air. Lucu bukan? Setelah pemecatannya pada 2011, sepak bola Indonesia mengalami perang saudara dengan dua federasi, Liga dan tim nasional yang saling bersaing. Hingga FIFA melarang negara itu dari sepak bola internasional periode 2014 hingga 2016. Terlalu banyak orang yang terlibat dalam menjalankan permainan yang memiliki agenda mereka sendiri. Masih ada masalah, tetapi situasinya telah membaik dan fokusnya sekarang adalah pada sepak bola, ujar seorang pejabat PSSI kepada DW. Itu perlu, tetapi ada masalah lain yang masih perlu ditangani. Rumah bagi budaya penggemar yang dinamis dan adegan ultra, Indonesia juga memiliki insiden huliganisme sepak bola tertinggi di Asia. Menurut Save Our Soccer, 74 penggemar pernah tewas akibat kekerasan terkait sepak bola sejak 1994. Pengaturan pertandingan juga telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama, dengan 6 pemain diskors karena mencoba memanipulasi hasil baru-baru ini pada November 2021. Pada 2019, beberapa pejabat PSSI, termasuk Ketua Sementara PSSI Joko Driono ditangkap. Namun, kini PSSI dan sepak bola Indonesia telah berganti rezim. Kami mendapat banyak dukungan dari PSSI. Sejak saya bergabung, kami sudah mengalihkan fokus kami ke generasi muda, kata Shin Tae-yong. Pada pergelaran Piala AFF 2020, skuad Garuda sukses mencapai final dan Indonesia melakukannya dengan pemain yang rata-rata usianya baru 23 tahun. 3 tahun lebih muda dari tim pemenang Thailand. Rata-rata usia pemain di timnas kurang lebih 7 tahun lebih muda dari sebelumnya. Masing-masing pemain memiliki keterampilan yang baik dan mereka menikmati bermain, tetapi mereka membutuhkan mentalitas yang lebih kuat, tambahnya. Asisten pelatih Tae-yong, Zainan Radenki, percaya memasukkan mentalitas yang lebih kuat di sepak bola Indonesia adalah kuncinya. Pemain Indonesia tenang dan memiliki kepribadian yang santai. Saya percaya itu datang dari iklim dan budaya.
Saya terus meminta mereka untuk ketahanan dan agresi selama 90 menit dan tidak mundur selama pertandingan, bahkan jika mereka kalah, kata pria asal Serbia itu. Kami mencoba mengubah pola pikir, para pemain perlu didorong, mereka nyaman bermain di Indonesia, tetapi kami ingin membuat mereka lebih internasional, tambahnya. Salah satu caranya adalah dengan mencari pemain Eropa yang layak bermain untuk Indonesia melalui hubungan keluarga. Elkan Bagot misalnya, dia lahir di Bangkok dari ayah Inggris dan ibu Tionghoa Indonesia. Bek berusia 19 tahun itu kini tumbuh besar di Jakarta, tetapi pindah ke Inggris saat berusia 9 tahun. Dia saat ini bermain untuk Ipswich Town di Divisi 3. Bagot memilih untuk mewakili Indonesia di kancah internasional dan kini sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Saya hanya beristirahat sebentar sebelum datang ke sini, tapi kondisiku semakin membaik, kata Bagot. Tahap penting dalam perkembangan Indonesia akan terjadi tahun depan, ketika negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, turnamen global pertama yang diadakan di negara yang kadang-kadang disebut sebagai Brasil Asia. Itu berarti kami memiliki banyak pertandingan dan pelatihan, dan ada lebih banyak investasi. Ini perlu karena infrastruktur adalah masalah, lapangannya tidak bagus dan ini perlu ditingkatkan, kata Radanki. Ini juga berarti tim U20 akan tampil di pentas global untuk pertama kalinya sejak 1979. Tim senior masih jauh dari itu, tetapi juga mereka bisa lolos ke Piala Asia, maka akan memberikan motivasi serta optimistis kepada masyarakat Indonesia. Kami menantikan tantangan itu, kami meningkat dan ini adalah kesempatan untuk melihat seberapa banyak, ucap Tayo.